Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifullah Yusuf dari kelas 6E dengan NIM akhir 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara modernisme Islam, neomodernisme Islam, tradisionalisme dan post-tradisionalisme. Dan juga saya akan mencantumkan contohnya masing-masing dalam kehidupan. Baik, yang pertama, apa itu pengertian dari modernisme Islam? Yaitu gerakan yang menekankan pentingnya menafsirkan ajaran Islam dalam konteks modern atau kontemporer. Modernisme Islam tersebut itu cenderung untuk menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi di zaman sekarang. Terus untuk contohnya, jadi contohnya dari modernisme Islam itu sendiri, aplikatifnya dalam kehidupan, itu pendekatan reinterpretasi terhadap hukum-hukum Islam terkait dengan hak-hak perempuan, hak asasi, demokrasi, dan juga demokrasi. Terus yang kedua ada neomodernisme Islam. Neomodernisme Islam yaitu sebuah gerakan yang lebih baru dan berusaha menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan pemikiran-pemikiran modern tanpa kehilangan esensi ajaran Islam tersendiri. Contoh aplikatifnya dalam kehidupan yaitu upaya untuk menyelaraskan konsep-konsep Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di era zaman sekarang. Terus yang ketiga yaitu ada tradisionalisme. Tradisionalisme yaitu pendekatan yang menekankan pada pemeliharaan dan juga pengulaman tradisi-tradisi Islam yang telah ada di zaman dahulu. Jadi tradisionalisme ini yaitu masyarakat menganut kebenaran ataupun pemahaman dari pendahulu-pendahulunya yang terus diaplikasikan di zaman sekarang. Contoh aplikatifnya itu bisa ditemukan di sebuah kalangan masyarakat seperti praktik-praktik keagamaan yang diwarisi dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Jadi seperti di sebuah desa yang melakukan ada yang namanya seperti sedekah bumi, itu kan merupakan tradisionalisme dari generasi ke generasi. Terus yang terakhir ada post tradisionalisme. Jadi post tradisionalisme sendiri yaitu gerakan yang melihat tradisi sebagai sesuatu yang dapat dipertanyakan dan direvisi sesuai dengan konteks zaman sekarang. Jadi post tradisionalisme itu mencoba menafsirkan ulang, mencoba mentranslasikan ulang dari tradisionalisme yang tadi, tapi disesuaikan dengan zaman sekarang. Makanya pra-tradisionalisme itu lebih terbuka terhadap pembaruan dan praktik-praktik keagamaan. Jadi seperti contohnya ada ritual ibadah atau interpretasi hukum Islam terkait isu-isu kontemporer. Jadi tentang hukum-hukum ibadah dan juga hukum-hukum dengan isu-isu kontemporer itu disesuaikan dengan zaman sekarang. Seperti itu. Baik, itu penjelasan tentang ada tradisionalisme, post tradisionalisme, dan juga modernisme Islam dan juga neomodernisme Islam.